Oke, jadi di video sebelumnya gue sempat unboxing HP 10 juta rekondisi Vivo. Dan dari pengecekan awal, kondisinya sih kelihatan meyakinkan. Tapi setelah dipakai seharian, apakah mulai muncul hal aneh? Baterainya masih awet atau udah mulai lemah? Dan kameranya masih bisa ngimbangin X300 Pro nggak? Dan semua pertanyaan tadi bakal menjawab satu hal. Apakah flagship Vivo berumur 2 tahun ini masih layak dipakai tahun ini? Atau cuma menarik karena harganya lebih murah? Baru awal pakai udah lumayan anget nih HP-nya guys. Yuk kita bahas. Good morning guys. Kali ini kita sehari bersama lagi barang Vivo X100 Pro Refurbished. 2 tahun lalu HP ini udah bisa pindah lensa belakang saat terakhir recording ya guys. Dan ini sesuatu banget sih. Kayaknya salah satu atau salah dua yang awal-awal bisa deh. Brand Vivo sama satu lagi apa ya? Samsung kalau nggak salah. Oke, begitu gue pegang HP ini lagi, setelah unboxing kemarin, gue langsung kepikiran satu hal. Ternyata Vivo masih setia sama desain kamera bulat gede ini di tengah ya buat flagship mereka. Walaupun sih ya pasti ada aja yang kurang demen sama model kamera bulat gede ini di tengah. Termasuk gua yang lebih ke bosen aja gitu. Terus kalau buat layar dia punya ukuran 6,78 inch curve. Yang mana 2 tahun lalu emang hype banget layar lengkung gini. Dan pada zamannya gue cukup suka sih. Tapi makin kesini preferensi gue makin berubah ya. Sekarang lebih suka yang flat gitu. Dan terbukti kebanyakan HP zaman now balik lagi ke layar datar, termasuk flagship terbarunya mereka X300 series. Ethan, are you excited to go to school now? Yes, that's good. Bye bye. Bye bye. You don't want to go to school? Oke, habis ngedrop si bocil mau kemana kita? Kita mau recreate video 2 tahun lalu ya, kalau bisa disama-samain. Oh ya, lanjut ngomongin layar tadi. Ya emang layar lengkung ini ada pro kontranya ya. Ada yang suka karena feel genggamnya lebih enak, tapi ada yang nggak suka juga gara-gara dibuatnya game kurang nyaman ya. Plus, kalau dicariin screen protectornya itu juga susah. Tapi gue baru nemu loh, ternyata si Vivo ini punya program ganti case sama screen protector gratis ya. Di Vivo Service Center selama stoknya masih ada. Cuman buat persyaratannya gimana, mending kalian cek atau hubungin Vivo Centernya dulu sih. Selebihnya kalian bisa lihat nih, gue bandingin langsung sama X300 Pro yang lebih ke ngotak. Backnya matte sama ini favorit gua. Framenya juga matte ya, nggak glossy kayak di X100 Pro. HP zaman now masih ada nggak sih yang framenya glossy? Sama ini nih, ada tambahan tombol di sebelah kiri yang nggak dipunyain X100 Pro. Dan lucunya, tombol tambahan ini juga nggak ada di X300 Ultra loh. Bener-bener jadi misteri sih, kenapa cuma ada di X300 Pro doang. Oke guys, nyampe juga perjalanan yang panjang ya. Dan update dulu, sekarang jam 10:05. Baterai ada di 80 berapa? 84% ya. Sekarang saatnya kita kurusin badan. Ini kalau dibanding sama yang 2 tahun lalu, muka YouTuber Live setelah 2 tahun. Next, gue tetap harus mention fitur Cinematic Portrait ini yang entah kenapa masih belum banyak dipunya brand lain. Jadi simpelnya ini video bokeh, tapi spesialnya dia bisa ngedeteksi subjek dan mindahin fokus ke objek lain. Terus yang lebih wah lagi, setelah kelar rekam, fokusnya masih bisa kita atur ulang langsung dari galeri. Ini sih keren banget menurut gua. Oke guys, sekarang gimana kalau kita bandingin sama versi terbarunya X300 Pro? Ada 2 hal yang langsung gua notice. Pertama, buat urusan zoom, telefoto X300 Pro jelas masih bisa ngasih detail yang lebih bagus. Sementara X100 Pro, gambarnya udah mulai blur dan noise-nya juga lebih berasa. Yang kedua, area gelap atau shadow di X300 Pro bisa diangkat lebih baik ya. Walaupun jujur, bedanya cukup tipis buat mata orang awam. Selebihnya nanti kita lanjutin lagi pas low light, oke? Karena ternyata ada bagian yang justru masih unggul di X100 Pro.
Dan satu yang kelihatan cukup membedakan adalah brightness layarnya ya guys. Kalian bisa lihat yang di kiri X300 Pro itu terlihat emang lebih terang. Oke guys, kalau ngomongin spek, teman-teman langsung lihat di layar aja ya. Aduh, gak enak tiduran. Cuman sekarang yang bikin penasaran itu gimana kalau HP flagship 2 tahun lalu ini dibandingin sama mid-range zaman now, Vivo V70. Untuk layar V70 itu dia lebih kecil ya dan punya layar flat. Sedangkan untuk urusan chipset, flagship 2 tahun lalu ini masih cukup kuat loh dibanding mid-range zaman now yang pakai Snapdragon 7 Gen 4. Terakhir gue cek skornya dapet di 1,4 juta. Lumayan juga kan selisihnya tuh. Cuma dari sisi baterai, HP-HP zaman now itu udah cukup gede ya. Selisihnya itu bisa sampai 1100 mAh. Walaupun buat charging sedikit lebih cepat flagshipnya. Plus ketambahan watt charging juga 50 watt. Cuma buat kamera beda di ultrawide yang jauh lebih baik di X100 Pro. Tapi buat selfie-nya, secara megapiksel V70 lebih baik ya. Terus buat fingerprint-nya V70 lebih baik sih. Jadi nggak perlu keluar, yuk jalan yuk. Jadi nggak perlu keluarin sinar-sinar kayak di X100 Pro ini guys. Dia udah 3D ultrasonic soalnya. Dan terakhir, kayak yang udah gue sempet bilangin sebelumnya, salah satunya mesti kalian pertimbangin saat beli HP lama, yaitu update softwarenya ya. Yang mana HP ini tersisa 1 kali Android update lagi ya, sedangkan V70 itu masih ada 4 kali Android update. Oke guys, update dulu nih. Sekarang jam 11.20, baterai ada di 62% ya. Balik ke peradaban di mana manusia seharusnya berada, yaitu wah guys, ternyata cukup mengejutkan nih. Bukannya inflasi naik harga, ternyata donatnya itu malah turun harga loh, dari 4,5 jadi 4,2. Cuman ya secara rupiah tetap naik ya. Kalau nggak salah dari 54.000 ke 58.000. Beda guys, kalau suka format ngetes mantan flagship kayak gini, bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu perlu dilanjutin atau enggak. Thank you. Oke guys, akhirnya sampai rumah juga dan update dulu. Sekarang jam setengah 12, baterai ada di 44% ya. Oh ya, buat SOT-nya sendiri, untuk posisi baterai 44% ini ada di 3,5 jam ya guys. Nih kalau kalian lihat emang gua lumayan banyak pakai kamera, ada Instagram, album dan lain-lain. Kira-kira nanti sampai akhir total SOT-nya dapat berapa ya? Selama 10 tahun. Seperti misalnya. Oh ya guys, kalau ngomongin speaker, HP ini udah stereo dan volumenya lumayan kenceng ya. Tapi jujur secara kualitas belum berasa kayak speaker flagship sih yang wah gitu. Bassnya agak tipis, terus di volume yang tinggi suaranya udah mulai cempreng. Buat denger podcast sih masih aman ya, karena vokalnya cukup jelas kedengar. Tapi kalau buat musik, rasanya ya biasa aja. Ya, emang sepenting itu update software dan punya software yang matang dari sebuah HP guys. Selamat sore guys, kali ini jalan-jalan part 2 dan update dulu sebentar. Sekarang jam setengah 6, baterai ada di 26% ya. Wih, bocil sekarang udah bisa baca buku, bocil. Oh ya guys, mari sekarang kita ngomongin AI-nya, terutama yang di galeri ya. Jadi ini salah satu yang sempat gue bahas 2 tahun lalu. Kalian masih ingat kan video X100 Pro sebelumnya? AI erasernya cukup banget. Ini mah lebih kayak fitur yang buat ngeblur kali. Dan gimana kalau sekarang? Jadi jauh lebih rapi. Ya walaupun bayangannya masih muncul tuh dia, tapi tinggal di-erase sekali lagi baru bersih. Terus sekarang juga ada fitur buat expand. Jadi kalau misalnya mau post di IG story nggak perlu nge-zoom foto lagi, karena sekarang bisa diperluas. Tapi masih ada teks ininya nih, harusnya dihilangin dulu. Ya, dan inilah yang sempat gua komplain dan sayangnya masih kejadian ya guys. Jadi kalau foto kita ada watermarknya dan pengen diedit, watermarknya jadi ikutan ke rotate tuh. Harusnya kan diumpetin dulu, setelah kelar baru muncul lagi. Gue kira dengan update ke Origin OS 6 bakal sembuh ya, tapi ternyata masih sama. Padahal app albumnya juga udah terbaru loh.
Dan kalau ngomongin software, si HP ini sekarang udah Origin OS 6 ya. Yang buat tampilan dan fitur-fiturnya sejauh ini lumayan lengkap. Termasuk bagian galeri yang sempat gue bahas tadi. Intinya mirip lah kayak HP-HP Vivo lainnya yang lebih mudah. Kayak tampilannya yang kegelas-gelasan, ada Origin Island, bisa pakai Office Kit tadi itu yang penting buat gue. Sampai Flipcast juga ada di HP ini. Dan fitur-fitur barusan udah pada tahu lah ya, nggak usah gue jelasin lagi. Gue juga udah lumayan sering bahas yang video lengkapnya, karena langsung cus aja nonton di sini nih. Secara performa juga belum nemu gejala lemot ya, animasi juga mulus, buka tutup app juga masih responsif. Cuman sekali lagi gue ingetin, update softwarenya itu tinggal 1 kali Android update ya. Wah, udah gelap nih guys, saatnya kita coba low light. Kalau ngomongin kamera low light, untuk telefoto tetap X300 Pro lebih unggul. Sementara lensa utama, ya agak mirip sih di mata gua. Bedanya dalam meredam sumber cahaya lebih baik di X300 Pro. Cuman pas pindah ke ultrawide, kalian perhatiin deh jalanannya. Jadi soft banget di X300 Pro. Sedangkan X100 Pro detailnya masih dapet. Apakah artinya ultrawide di X300 Pro downgrade? Kalau buat foto yang gua notice sih, untuk lensa utamanya di X100 Pro bisa menangkap cahaya lebih baik ya. Hasilnya terlihat lebih terang dan detailnya juga lebih dapat. Sementara X300 Pro cenderung lebih gelap tuh. Oh sama ini, buat selfie juga menarik. Kok muka gue terlihat lebih natural di X100 Pro ya? Di X300 itu berasa kayak kontrasnya ketinggian. Apalagi di bagian sini nih, bulu-bulu yang ada di muka gua jadi jauh kelihatan lebih pekat hitamnya. Oke guys, udah sekarat nih. Udah mau jam 9 dan baterai ada di 4% ya. OTW balik dulu. Akhirnya sampai rumah jam setengah 10 dengan baterai di 3%. Yang dapat SOT di 6 jam 55 menit ya. Hampir 7 jam. Dan ini udah termaksud oke sih. Apalagi gue pakai kameranya cukup lama, sampai sejam sendiri. Terus diikutin sama IG, YouTube, dan lainnya yang teman-teman bisa lihat langsung di sini. Oke, jadi kalau disuruh ngerangkum pengalaman gua pakai X100 Pro refurbish ini, jujur aja gua malah lupa kalau ini sebenarnya HP refurbish. Yang lebih sering kepikiran justru, oh iya, ini HP udah umurnya 2 tahun. Misalnya beberapa spek yang emang mulai ketinggalan, kayak kapasitas baterai terpaut 1110 mAh dari X300 Pro. Terus chipset beda 2 generasi, walaupun selama gua pakai performance X100 Pro ini masih aman banget. Kalau buat suhu, pas awal-awal pakai ada berasa panas. Mungkin pas kelamaan pakai kamera. Selebihnya lebih keanget sih, entah pas nge-grab atau rekam video. Tapi di luar itu semua, flagship 2 tahun lalu ini masih layak banget buat dipakai di tahun ini. Apalagi masih kebagian fitur terbaru dari Origin OS 6. Walaupun, itu watermark kok bisa ketinggalan Vivo. Benerin lah. Sementara buat embel-embel refurbishnya sendiri kayak gue bilang tadi, malah hampir nggak pernah kepikiran. Dan ini juga sejalan sama beberapa testimoni dari teman-teman yang sempat share di video penjelasan refurbish sebelumnya. Ada yang baru beli, ada yang udah pakai berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang udah beli HP refurbish Vivo 3 kali. Sejauh yang gue baca, mayoritas bilang kondisinya masih bagus, mulus kayak baru, nggak ada kendala, dipakai sampai sekarang aman-aman aja. Dan yang paling penting, puas sama HP-nya. Jadi udah guys, segitu dulu update pengalaman gua tentang HP refurbish resmi dari Vivo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Thank you.